Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Tangerang Selatan. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya, Menistri Wuranti, sebagai supervisor, kemudian Ibu Dwi Hastuti sebagai coach, dan Bapak Nixon Halim sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Pertama diawali dari dialog supervisor dengan coach. Baik, akan dimulai. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meni. Bagaimana kabar Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Meni. Bagaimana kabar Bu Meni? Alhamdulillah, saya baik juga Bu Dwi. Begini Bu Dwi, hari ini kan Bu Dwi akan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bu Dwi ya. Bagaimana Bu Dwi? Ya, silakan Bu Meni. Ya, baik. Jadi begini, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti yang sudah ditentukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee? Kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Dwi sampaikan. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut, nanti coachee bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Bu Dwi juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Dwi ya. Boleh ya Bu Dwi? Ya, boleh. Silakan Bu Meni. Baik, jadi pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bu Dwi kembangkan? Oke, terima kasih Bu Meni. Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Dwi, kompetensi yang ingin Bu Dwi kembangkan ya. Ya, betul Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana Bu Dwi? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Bu. Baik Bu Dwi, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Dwi sendiri itu apa? Oke, indikator ketercapaian yang ingin saya inginkan adalah kunci saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi itu. Baik, jadi nanti indikator ketercapaiannya coachee itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu Dwi? Iya betul Bu Meni. Oke, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya, silakan nanti Bu Dwi melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Dwi. Ya baik, siap Bu Meni. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama Bu Meni. Nah, kemudian sekarang ada proses coaching antara Bu Dwi sebagai coach dan Pak Nixon sebagai coaching. Silakan dimulai. Assalamualaikum Pak Nixon. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Dwi. Alhamdulillah saya baik. Gimana Bu Dwi kabarnya juga? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Sepertinya Pak Nixon ini menyampaikan sesuatu kepada saya ya? Iya Bu, betul sekali. Saya mau menceritakan permasalahan saya Bu di sekolah. Oh gitu, baik. Apa tujuan
capek dari sesi coaching ini, Pak? Saya ingin mendapatkan solusi Bu Dwi dari masalah yang saya hadapi. Oke. Baik, Pak Nixon, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya, Pak, untuk kegiatan coaching hari ini ya. Ya Bu, baik. Jadi gini Bu, saya melihat bahwa di sekolah saya itu kadang budaya positif yang udah kita sepakati sama-sama nih kurang diterapkan secara maksimal Bu. Oh, jadi seperti itu. Jadi Pak Nixon melihat bahwa budaya positif yang disepakati secara bersama-sama itu kurang maksimal ya dalam penerapannya ya. Bagaimana budaya positif di sekolah yang Pak Nixon harapkan? Kemudian apa yang menyebabkan budaya positif di sekolah tersebut kurang maksimal, Pak, dalam penerapannya? Ya Bu Dwi, jadi saya tuh yang pertama saya ngelihat masih ada beberapa siswa yang suka masih buang sampah sembarangan, padahal itu di setiap kelas sudah disediakan, sudah ada tempat sampah Bu. Terus juga kemudian yang kedua, ada juga siswa yang masih kurang bisa bertegur sapa dengan Bapak Ibu guru dengan alasan sih, kalau kata mereka Bapak Ibu guru itu tidak mengajar di kelasnya saya, begitu Bu. Oh, jadi seperti itu ya, Pak Nixon ya. Jadi merasa hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah Pak Nixon. Apa yang menurut Pak Nixon masih ada siswa-siswa yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah tersebut, Pak? Memang benar Bu Dwi, hal itu masih sering terjadi di sekolah saya ini, dan saya juga pernah mencari tahu, baik itu saya ngobrol berbicara dengan teman-teman wali kelas atau dengan guru BK, juga guru-guru yang lain. Saya juga mengamati dari pengamatan saya bahwa siswa-siswa tersebut masih kurang menyadari arti pentingnya budaya positif yang udah kita sepakati Bu di sekolah. Oh, gitu. Jadi jika Pak Nixon sudah tahu ya, apa rencana Pak Nixon agar siswa-siswa tersebut itu menyadari arti pentingnya budaya positif, Pak, yang sudah disepakati di sekolah Bapak? Betul Bu Dwi, pas banget. Memang saya juga kebetulan sudah punya rencana akan menyampaikan ke sekolah. Itu saya dibantu dengan pembina OSIS sama wakil kesiswaan Bu, rekan saya. Dan juga mungkin Bapak Ibu guru yang lain yang juga punya peran bertindak sebagai seksi 7K, supaya beliau-beliau ini mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang sudah dibuat secara intensif lagi. Misalkan, jadi setiap upacara di hari Senin, kemudian keteladanan dari Bapak Ibu guru dan juga karyawan ya Bu, dan juga membuat program-program kegiatan 7K dan memajang tulisan atau selebaran atau flyer keyakinan sekolah di tempat-tempat yang strategis Bu, yang biasa dilihat oleh siswa gitu. Oh ya, waduh, bagus sekali nih rencana dan ide dari Pak Nixon. Hal itu akan dilaksanakannya kapan? Nah, Dwi, saya pengennya segera menyampaikan hal ini dalam minggu-minggu ini. Sudah ada program sekolah terkait cara memaksimalkan penerapan budaya-budaya positif di sekolah ini Bu. Sehingga mulai pekan kedua nanti, di bulan ini juga, program tersebut sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, terutama ya keteladanan dari kita sendiri sebagai Bapak dan Ibu guru dan juga karyawan di sekolah ini. Ya, aduh, bagus sekali nih Pak Nixon. Baik, Pak Nixon, mudah-mudahan rencana Pak Nixon dapat segera terrealisasi dan saya ingin melihat hasilnya segera mungkin ya dari rencana yang tadi sudah Pak Nixon sampaikan. Kemudian komitmen apa yang Pak Nixon harapkan dari rencana tadi, Pak? Nah, jadi komitmen saya Bu Dwi yaitu terus saya memberi contoh keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif di sekolah ini, tentunya bersama-sama dengan seluruh warga yang ada di sekolah. Wah, bagus sekali Pak Nixon. Baik Pak Nixon, mengingat waktu kita sudah cukup ya. Dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Pak Nixon dapatkan? Iya Ibu, alhamdulillah dari percakapan kita hari ini Bu Dwi, sekarang saya juga merasa lega karena saya sudah menceritakan permasalahan yang saya lihat, yang saya alami di sekolah ini, dan saya merasa harus lebih memperhatikan lagi terhadap perilaku siswa dalam menerapkan budaya positif serta memiliki gambaran juga terkait penerapan budaya positif yang tentunya perlu disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah ini. Wah, baik Pak Nixon, sangat bagus sekali Pak Nixon. Oke Pak Nixon, ya mungkin sudah cukup di sini dulu ya Pak Nixon ya perbincangan kita pada hari ini. Semoga nanti kita bisa waktu ya.
Ya, Bu Dwi, terima kasih juga atas waktunya dan kesediaan Ibu untuk berbincang-bincang dengan saya tentang permasalahan saya, Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian adalah percakapan dari coach dan coaching. Saat ini kita akan menyimak bagaimana pasca observasi percakapan antara supervisor dengan coach. Bagaimana Bu Dwi dari tadi proses coachingnya? Ya, alhamdulillah Bu Meni, tadi proses coaching yang sudah saya lakukan berjalan dengan lancar dan sudah baik sih Bu Meni. Saya mengira seperti itu sih. Alhamdulillah, baik Bu Dwi. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Dwi ya. Tadi dalam proses coaching yang sudah Bu Dwi lakukan terkait dengan indikator yang ingin itu bagaimana? Baik Bu Meni, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching barusan, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian menanyakan reaksi kepada kunci, dan menanyakan tanggung jawab kunci. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, luar biasa sekali. Baik, jadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya. Saya amati itu sudah melakukan coaching, sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Bu Dwi dengan coach Bu Dwi itu sudah fokus terhadap percakapan, yang artinya Bu Dwi ada present dalam proses coaching tadi, dan Bu Dwi juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Dwi itu adalah pertanyaan yang sangat berbobot. Bu Dwi itu dari pengamatan saya luar biasa sekali loh. Apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dwi sekarang dalam proses coaching, kemudian mudah-mudahan ke depannya Bu Dwi akan makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dwi kembangkan? Oke, terima kasih Bu Meni. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching yang kedepannya, yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta. Kemudian pada saat saya melakukan proses coaching, supaya pada proses coaching berikutnya itu menjadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bu Dwi ini ya. Jadi Bu Dwi akan mendalami lagi alur tirta dalam coaching ya Bu ya. Dan semoga semakin baik dalam proses coaching. Baiklah Bu Dwi, terima kasih. Ini sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai alur tirta, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lain waktu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.